Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini di pagi yang cerah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa sebelum belajar. Duduk rapi. Siap. Duduk siap. Rapi. Kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bagus ya. Ahmad Nurdin, Ainun, Al Hikmah, Anang, Ayu, Cantik, Cika, Duha, Lutfan, mana Lutfan? Mariam, Iqbal, Al Kaisar, Naila, Nasrul, Neila Dinar, Nur Ayuni, Nur Ramadhani, Nur Laila, Raditya, Revan, Rifki, Rizky, dan Sri Ningsi ada ya. Ini alhamdulillah kelas 7A masuk semua. Artinya bagus ya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan pembiasaan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Materi minggu lalu Ibu menjelaskan tentang apa? Surat An-Nisa sama surat An-Nahl. Di dalamnya dijelaskan tentang apa? Bahwa kita harus taat kepada Allah, kemudian kepada Rasul atau Nabi.
Kemudian kepada ulil amri. Masih ingat ya? Tugasnya sudah, proyeknya udah ya. Dan hari ini kita akan beralih ke materi yang baru. Ya, Ibu anggap materi minggu lalu kalian sudah paham. Jelaskan dulu atau memaparkan tujuan pembelajaran kegiatan hari ini. Yang pertama, membaca Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Jadi hari ini kita akan belajar ilmu tajwid. Belajar tajwid ya. Karena di dalam membaca Al-Qur'an itu harus disertakan ilmu tajwidnya. Yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ya, jadi ada dua pembahasan, nanti ada alif lam samsiah itu seperti apa, alif lam komariah itu bagaimana. Ya. Kemudian menyajikan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah yang terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Ya. Jadi itu tujuan-tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai. Sekarang Ibu akan jelaskan materi pelajaran hari ini, yaitu tentang alif lam samsiah dan komariah. Tapi yang pertama akan dijelaskan tentang alif lam samsiah. Alif lam samsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf samsiah. Jumlah hurufnya ada berapa? 14. Coba sebutkan apa saja. Ada to, ta, kemudian so, ro, terus ta, do, gal, na, kemudian sya, do, za, sya dan la. Ya, ke-14 huruf ini nanti akan digunakan ketika kita belajar ilmu tajwid alif lam samsiah. 14 huruf ini adalah hurufnya alif lam samsiah. Ya. Cara membacanya bagaimana? Di sini ada cara membaca alif lam samsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam atau sukun ke huruf-huruf samsiah, sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf samsiah. Ya. Kemudian karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam samsiah sering juga disebut dengan idgham samsiah. Itu untuk alif lam samsiah. Ya, jadi hurufnya tadi ada berapa? 14. Jadi nanti perlu diingat untuk hukum alif lam samsiah ada 14 hurufnya. Selanjutnya tentang alif lam komariah. Apa pengertiannya alif lam komariah? Alif lam komariah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim. Jumlah huruf komariah ada berapa? 14. Berarti sama ya dengan huruf samsiah. Ya, tadi samsiah ada 14. Ya, sekarang komariah juga ada 14. Tapi berbeda hurufnya. Ya, dengan huruf samsiah. Jumlahnya saja yang sama. Kalau huruf komariah apa saja? Sebutkan. A, ba, ho, ka, ko, ya, ma. Kemudian cara membacanya bagaimana? Harus jelas. Jadi cara membaca alif lam komariah itu harus jelas atau idgham. Ya. Yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam komariah sering disebut dengan idgham komariah.
Baik, kita simak video dulu ya agar lebih paham dalam menerapkan hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah. Silakan disimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rasma di channel Ngaji Bareng. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar tajwid kita, yaitu mengenai hukum alif lam. Hukum alif lam ini terdiri yang pertama adalah alif lam qamariyah dan yang kedua adalah alif lam syams. Kita akan bahas satu persatu. Katakan dulu alif lam qamariyah. Dalam kalimat itu Sekarang ke pembagian tugas. Kita akan kerja secara berkelompok. Di sini untuk kelompok 1, 3, dan 5 akan mengidentifikasi dan menyajikan hukum bacaan alif lam samsiah. Ya. Untuk kelompok 2, 4 terbentuk. Dari itu Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 3, kelompok 5. Kelompok 2, 2. Ini kelompok 4. Tuh, ini ke belakang. Ya. Tuh, taruh. Kan di lembar kerja ada petunjuknya di situ. Pinjam dulu ya. Coba perhatikan dulu perintahnya. Di sini tugasnya untuk kelompok 1, 3, dan 5 carilah hukum bacaan alif lam samsiah yang terdapat pada Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Ya. Kemudian bersama kelompok buatlah proyek berupa apa? Peta konsep. Ya, yang berkaitan dengan apa? Alif lam samsiah dan qamariyah. Kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas dan dikomentari atau ditanggapi oleh kelompok lain. Paham ya? Silakan boleh mulai dikerjakan tugasnya membuat peta konsep. Coba biar nggak bingung nih, Ibu ada tahapan untuk melakukan atau membuat peta konsep ya. Video tutorialnya, kamu boleh disimak dulu untuk membantu kalian dalam membuat peta konsep ya. Syair solawat kami lantunkan agar mendapat syafaat Rasul. Engkau nabiku, engkau rasulku, beri rahmatmu untuk hamba-Mu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli
dan Komaria. Penerapan alif lam komariah dan alif lam syamsiah dalam Al-Quran. Saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan baca alif lam komariah dan alif lam komariah dan alif lam Bagaimana pengalaman kalian setelah mempelajari materi ini? Ya? menjadi tahu tentang hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam komariah. Ya, jadi tahu hukum bacaan alif lam, syamsiah dan komariah. Ya, tepuk tangan dulu untuk ini. Berikutnya, pengalaman apa yang didapatkan setelah membuat proyek? Ya, Menjadi punya keterampilan dalam membuat peta konsep tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. ya, tepuk tangan dulu. Kemudian manfaat apa saja yang bisa kalian ambil dari kegiatan hari ini? Siapa? Bu? Ya, Bisa membuat peta konsep dan mengenal bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. ya, jelas sekali. Tepuk tangan. Kemudian untuk kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, untuk kesimpulannya hari ini. Kesimpulannya adalah sebagai umat muslim dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Kemudian, ayo agar tidak apa? Jadi dalam membaca Al-Quran itu harus disertakan ilmu tajwidnya supaya tidak mengubah makna dari Al-Quran. Ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya adalah kalian silahkan mencari buku bacaan alif lam syamsiah dan komariah pada surat yang lain. Kalau tadi kan pada surat An-Nisa dan An-Nahl. Berikutnya boleh dari surat yang lain. Ya, tapi tetap dengan hukum bacaan alif lam syamsiah dan komariah. Kemudian untuk pertemuan minggu depan akan membahas materi berikutnya. Ya. Dan itu saja pertemuan hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukupkan sekian.